Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Oktavianisa, peserta pelatihan dasar CPNS Kemenkes 2022 Bapelkes Cikarang golongan 3 angkatan 6 kelompok D. Video kali ini bertema tentang aku, Smart ASN, dan instasiku. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita merupakan rumah sakit khusus yang menjadi pusat rujukan nasional untuk penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah. Rumah sakit ini berlokasi di Jalan Letjen S. Parman, Kafling 87, Slipi, Jakarta Barat. Selain menyediakan pelayanan kesehatan jantung, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita juga dikembangkan sebagai wahana pendidikan serta pelatihan dan penelitian dalam bidang kesehatan kardiovaskuler. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk menciptakan good corporate governance, yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Salah satu wujud pelaksanaannya adalah senantiasa meningkatkan mutu layanan yang salah satu upaya dilakukan melalui program akreditasi baik tingkat nasional maupun internasional. Visi dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita adalah menjadi pusat kardiovaskuler berkualitas setara Asia. Misi dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita adalah menyelenggarakan pelayanan, pendidikan, serta penelitian dan pengembangan kardiovaskuler berkualitas. Tujuan dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yaitu mewujudkan pelayanan kardiovaskuler yang berkualitas serta rumah sakit termuka Asia, memperoleh inovasi baru di bidang kardiovaskular, meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan kardiovaskular, mewujudkan lulusan peserta didik yang berkualitas, mewujudkan kepuasan pasien, dan meningkatkan kemandirian BLU. Nilai budaya yang dimiliki Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita adalah I-Care, Integrity, Competence, Accessibility, Reliability, dan Excellence. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dipimpin oleh Direktur Utama, yaitu Dr. Iwan Dakota SPJP, dan didampingi oleh 4 direktur lainnya. Berikut adalah struktur organisasi dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Saya dari unit substansi pelayanan keperawatan rawat inap. Layanan unggulan yang berada di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita antara lain 1. Vaskuler, 2. Aritmia, 3. Intervensi non-bedah, 4. Bedah jantung anak, 5. Bedah jantung dewasa, 6. External counterpulsation, 7. Pelayanan paliatif. Dan layanan lainnya seperti IGD dan SPGDT, rawat inap, rawat jalan, dan penunjang. Tugas perawat menurut Permen PAN RB nomor 35 tahun 2019 adalah melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Fungsi perawat sebagai berikut adalah sebagai pemberi asuhan keperawatan, memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan kompetensi. Edukator, memberikan pendidikan kesehatan menggunakan media dan alat promosi kesehatan. Koordinator, mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan tindakan keperawatan. Advokat, menjadi penghubung antara pasien dengan tenaga kesehatan lainnya. Kolaborator, bekerja sama dengan sejawat maupun tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan. Agen pembaharu, mengembangkan pengetahuan untuk memaksimalkan pelayanan dalam rumah sakit. Wewenang perawat dalam melakukan asuhan keperawatan yaitu melakukan pengkajian, menetapkan diagnosis, merencanakan tindakan, melaksanakan tindakan, dan mengevaluasi hasil tindakan. Standar pelayanan yang harus dicapai yaitu melakukan mutu pelayanan, meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti kompetensi sesuai keahlian, kepuasan pasien terhadap pelayanan, dan memberikan pendidikan kesehatan. Implementasi Smart ASN yang dapat diterapkan di rumah sakit ialah saya sebagai perawat akan bertanggung jawab dengan setiap tindakan yang dilakukan, jujur maupun berperilaku disiplin, dapat menanamkan maupun mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dapat mengembangkan rumah sakit dengan terus meningkatkan kompetisi diri, berinovasi maupun mengikuti pelatihan yang ada, mengikuti pelatihan maupun untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dapat meningkatkan kemampuan berbahasa asing maupun kemampuan teknologi informasi, dapat memberikan pelayanan terbaik dengan bersikap ramah, sopan, maupun santun kepada pasien maupun keluarga,
dapat mengembangkan jiwa entrepreneurship dalam memberikan pelayanan, dapat membangun hubungan profesional dengan teman sejawat maupun keluarga pasien. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Salam ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.